Dok, saya mau tanya, kemarin saya baca di berita nih dok, katanya kasus DBD itu naik lagi menjelang musim penghujan. Itu benar nggak dok? Oh iya, betul mas. Jadi demam berdarah ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue fever, di mana virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sehingga pada musim penghujan seperti ini akan terjadi peningkatan dari populasi nyamuk, sehingga juga dia akan meningkatkan angka kejadian demam berdarah. Apa aja sih dok tanda atau gejalanya kalau kita terkena DBD itu? Demam berdarah itu gejalanya yang pertama demam. Demamnya itu 2-7 hari. Biasanya kalau sudah demam akan diikuti nyeri kepala, nyeri-nyeri pada persendian, mual, muntah. Dan utamanya pada pasien demam berdarah, pasien akan mengalami tanda perdarahan seperti bintik-bintik pada kulit, bisa mimisan, gusi berdarah, batuk darah, dan BAB darah. Itu tanda-tanda dari demam berdarah itu sendiri. Nah, saya juga pernah dengar nih dok, DBD itu bisa menyebabkan kematian. Itu benar nggak sih dok? Oke, baik. Jadi demam berdarah ini memiliki 3 fase. Fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Bila seseorang mengalami demam tanpa dilakukan pemeriksaan, maka dia akan masuk pada fase kritis, di mana pasien sudah tidak mengalami demam, namun angka trombosit akan turun. Ketika fase kritis ini tidak mendapatkan penanganan dengan baik, terutama terapi cairan, maka pasien akan masuk pada kondisi shock, di mana tekanan darah akan turun, akan terjadi kebocoran di plasma, terjadi perdarahan. Nah, kondisi itulah yang akan menyebabkan kondisi yang fatal, sehingga bisa menyebabkan kematian. Maka pada fase kritis ini harus segera dilakukan tindakan di rumah sakit. Terus dok, saya mau tanya, gimana sih caranya biar kita nih sebagai masyarakat bisa terhindar dari penularan DBD ini? Jadi untuk pencegahannya utamanya adalah memutus siklus dari nyamuk Aedes aegypti, seperti 3M+ yang sudah digalakkan oleh pemerintah, yaitu mengubur, menguras, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi untuk tempat hidupnya nyamuk Aedes aegypti. Dan plusnya itu adalah menghindari gigitan nyamuk, menggunakan kelambu di tempat tidurnya, dan menggunakan obat nyamuk sehingga nyamuk bisa mati dan tidak menggigit saat tidur, seperti itu. Saya mau tanya lagi, seandainya nih saya atau ada keluarga saya yang terkena DBD, sebaiknya kapan sih kita harus berkunjung ke rumah sakit atau perlu periksa ke dokter? Oh baik, jadi untuk demam berdarah itu kan tanda awalnya adalah demam. Nah, ketika ada pasien itu mengalami demam, biasanya akan melakukan pemeriksaan dan biasanya juga akan diberikan obat penurun panas. Ketika sudah diberikan obat penurun panas selama 3 hari tetap demam, disarankan untuk segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan darah. Dari pemeriksaan darah itulah nanti bisa terdeteksi pasien ini demam berdarah atau tidak. Oh, berarti 3 hari ya dok? 3 hari ya. Jadi setelah 3 hari baru kita nanti bisa lihat ini kalau memang nanti demam berdarah maka harus dirawat. Oke, baik. Jika penderita mengalami demam dan diikuti dengan tanda perdarahan, segera ke UGD Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB atau menghubungi PCC 119 untuk mendapatkan pertolongan medis.